Selamat datang di Ruang RT. Ruang RT itu bukan Ratu Tisa ya. Tapi kita bakalan ketemu sama pemilik nama RT yang sesungguhnya. Kalian udah tahu Pak RT ya. Ini ada di mana-mana memang. Tapi beliau itu yang bantuin saya sehari-hari dalam mengelola jamur yang saya brandingin namanya TB Farm alias Kebun Tubagus untuk mengenang mendiang almarhum ayah saya, Bapak Tubagus Adi Hidayat. Ayo kita ketemu sama Pak. Pak. Iya Bu. Jangan tegang atau Pak, ayo. Kita mau belajar metik jamur dulu. Saya sendiri masih suka salah, jadi sebelum metik kita pakai masker dulu. Ayo Pak RT, nanti kita akan mengajarkan cara memetik jamur yang benar. Pak, gimana caranya Pak? Banyak yang nanya nih Pak, caranya kira-kira gimana? Ini tergantung tumbuhnya jamur, ya di sebelah mana adanya. Misal di sebelah kiri ya harus ditarik ke kiri. Kalau ada di sebelah kanan harus tarik ke kanan seperti ini. Yang ini kali ya Pak ya? Terus ya yang itu termasuk masih super. Oke. Ya. Jamur ini ada 2 jenis teman-teman yang saya usahain di sini. Ini ada yang ini ke bawah harusnya Pak ya? Ke bawah mungkin ke bawah. Ya. Ada 2 jenis. Ada yang super, ada yang biasa. Kalau yang ini termasuk apa nih Pak RT? Yang ini termasuk super. Ini termasuk super. Jadi kategori super itu adalah kalau misalnya tudungnya itu masih tebal, ininya bagus. Oke, kita ambilin juga yang atas. Ini juga. Ini juga termasuk masih super. Super juga ini. Ini super, ini keras pertama. Lagi pandemi kayak begini, pokoknya yang penting kita tetap semangat dan bertahan hidup bersama dengan masyarakat daerah sekitar. Yang ini nih termasuk ini udah biasa. Oh, yang mana ini? Yang ini udah biasa karena udah ininya daunnya udah tipis, agak keriting. Jadi termasuk ke biasa. Oke. Yang ini yang biasa. Ya. Oke. Aku ambil ini ya Pak ya? Ya. Super apa biasa? Ya Pak. Ya. Ini udah kegedean kayaknya Pak, enggak? Cukup. Cukup ya, pas ya? cukup pas. Gitu. Ini bagus banget ya Pak. Ini ditarik ke bawah. Bagi orang-orang yang udah biasa bisnis tanaman atau senang menanam, ini memang ada hal yang aneh. Kalau hatimu tidak tenang, dia tidak akan tumbuh. Jadi kalau kita sering marah-marah, sering curigaan sama orang, apalagi bertindak nggak sportif, ya bakalan tumbuh jamurnya. Satu baklok ini teman-teman ada 2 sisi. Jadi ada sisi sebelah depan, ada sisi sebelah belakang. Pertama kali kalau kita panen, buka dulu salah satu sisi ya Pak ya? Iya. Buka dulu salah satu sisi, tunggu sampai jamurnya itu nerobos. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi satu yang saya pelajarin dari dulu sama ayah saya, pokoknya kamu nggak boleh jauh-jauh dari alam, begitu pesannya. Supaya kita bisa tahu dan manage kapan saatnya harus maksain untuk keluar, kapan saatnya nunggu. Nah, bisnis jamur ini bagi yang udah pada tahu dan udah pada mulai, sama kayak bisnis tanaman lain, intinya harus bersabar. Jadi ketika ininya belum terobos, nggak boleh dipaksa ya Pak ya? Iya. Ketika emang belum berkembang, nggak boleh dipaksa juga. Jadi harus ditunggu sampai sabar. Nah, satu ini umurnya itu 3-4 bulan ya. Iya. Alhamdulillah yang punya kita itu bisa sampai 3,5 bulan gitu. Nah, PRT mungkin kalau kendala-kendala kayak biasanya kena apa aja, yang harus dihindari apa aja gitu Pak, gimana? Ini yang harus dihindari mungkin kena hama ulat. Ya harus itu, karena kebanyakan disiram, jangan terlalu basah.
ya sedang, jadi timbulnya hama. Kalau teratur ya enggak, hamanya agak mengurang. Jadi tumbuhnya pun bagus, jamurnya enggak basah. Seperti ini nih, jamurnya kering, bagus, super. Jadi kategori super itu adalah kategori kadar airnya. Nah, saya rada cerewet sama yang begini-begini. Pak RT tahu. Jadi yang super harus lebih banyak supaya quality yang kita hasilkan itu benar-benar bisa ngasih yang terbaik. Terus kalau perlindungan dari hama tuh biasanya apa Pak kita Pak? Yang penting jangan terlalu basah ya Pak ya? Yang terlalu basah. Nah ini tuh medium tanam, teman-teman, medium tanam. Jadi kalau bercocok tanam atau bertani jamur lebih gampang karena kalau kamu misalnya cuma punya tanah sedikit, dibuat rak-rak bambu kayak gini pun, sampai atas pun misalnya, itu udah bisa mulai gitu. Nah ini sih mungkin salah satu inspirasi aja ya kalau mau mulai suatu usaha yang berkaitan dengan bercocok tanam, mungkin ini mediumnya lebih mudah untuk jamur ini dibandingkan dengan beberapa tanaman lain yang mungkin memerlukan medium tanam yang lebih luas. Dari hasil ini kita nanti ke tempat produksi yang di luar. Habis ini dibersihin gitu, dibersihin sininya, terus kemudian kita pilah mana yang biasa, mana yang super sebelum dibawa ke pasar dan dimakan sama kamu. Ayo Pak. Jamur dari TB Farm ini berkat kerja keras Pak RT dan teman-teman yang membantu saya di sini, ini semuanya adalah tanpa bahan kimia. Jadi yang namanya langsung petik dari petani, hanya kita siram saja, didoakan, ya Pak ya, didoakan, kemudian tumbuh. Nah ini, jadi ini bisa dibilang tanpa bahan kimia apapun, pupuknya pun nggak ada, untuk yang bahan kimia ini nggak ada. Jadi kita hanya siram air aja. Berapa kali Pak penyiramannya? Pengiriman setelah dipanen tiap hari itu tergantung musim. 2 hari 1 kali. Kalau musim kemarau itu tiap hari. Bahkan ada yang 2 kali nyiram 1 hari. Itu tergantung cuaca. Oke. Jadi benar-benar lihat dari cuacanya aja. Nah ini memang saya masih mengelolanya cukup tradisional. Kalau misalnya teman-teman mau usaha di tempat yang lain, mungkin harus dilihat cuacanya juga ya. Jadi dilihat juga cuacanya, kelembabannya itu harus diatur. Karena kalau kelembabannya kurang, nanti jamurnya bisa nggak tumbuh atau malah bisa jadi kalau kebanyakan air malah jadi basah. Gitu. Dan nanti kalau dipaksa terus pakai pupuk, malah jadinya, apalagi yang bahan kimia, malah jadinya nanti nggak organik lagi gitu. Terus sih. Kalau teman-teman pada milih jamur yang bentuknya kayak gini, ini tuh jamur yang paling gurih dan paling kenyal rasanya. Jadi kadar airnya itu lebih sedikit, terus kering, dan ini kalau dimasak rasanya tuh lebih gurih dan lebih kenyal daripada yang agak besar-besar hidungnya. Jadi sebenarnya kalau mau nyari yang kualitasnya bagus itu yang pas gitu diameternya, yang lebih kecil-kecil kayak gini gitu. Jadi kalau dimasak bisa ditumis, digoreng, ini pasti rasanya lebih gurih. Atau kamu taruh di atas mie ayam, atau kalau ini nggak punya uang beli ayam ya pakai jamur aja nih, jamur. Saya beruntung banget dikelilingi oleh banyak wanita-wanita tangguh. Kita kenalan dulu satu-satu. Bu, ayo Bu. Namanya siapa? Tugasnya apa? Nama saya Ibu Ade. Tugas saya panen. Berangkat pagi, datang pagi jam 7 lah, dari rumah setengah 7. Di sini jam 7-an.
kerjanya tulisnya begini, panen habis panen, habis motong ya packing. Tapi belajar. Jago bikin sambal juga, Bu. Ibu, ayo Bu. Ulah malu-malu atuh Bu, ayo. Bikin atuh. Ibu tadi tuh kamera. Namanya siapa, tugasnya apa? Sama ngomongnya sama. Mohon. Nama saya Ibu Badia, tugas panen sama motong. Sudah. Ibu, mangga tuh. Saya Ibu Kia. Tugas saya panen sama packing. Jadi di sini ibaratnya pemain tengah dan pemain belakang. Kalau pertahanan kita keserang, pemain tengah juga mundur ke belakang. Jadi ibu ini walaupun tugasnya itu packing sama motong, kalau emang keteteran panen di dalam sama Pak RT, ibunya panen juga. Kalau misalnya keteteran di sininya motong, Pak RT-nya potong juga. Jadi semuanya bisa saling mengisi. Sampai sayangnya sekalipun. Habis jamurnya dipotongin, terus dipisahin antara yang biasa sama yang super. Yang biasa masuk ke sini, yang super masuk ke sini. Nah, habis itu kita tata di dalam sini untuk masukin ke dalam dan ditimbang sampai 5 kilo sebelum dikirim ke pasar. Nah, di sini adalah hal yang menurut saya paling penting, yaitu mesti 5 kilo. Oke. Kalau kelebihan rugi, kalau kurang curang. Jadi mesti 5 kilo. Sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyayangi apa yang kamu lakukan, selalu bersungguh-sungguh, dan be sportif. Ada kemauan banyak jalan, nggak ada kemauan banyak alasan. Bye.